Di sebuah kampung terpencil, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Srini. Sejak ditinggal mati oleh suaminya, ia hidup sebatang kara karena tidak mempunyai anak. Mbok Srini sangat mengharapkan kehadiran seorang anak untuk menemaninya. Namun, karena suaminya telah meninggal dunia, ia hanya bisa berharap ada keajaiban untuk bisa mendapatkan seorang anak. Pada suatu malam, harapan itu datang melalui mimpinya. Ia bermimpi didatangi oleh sesosok makhluk raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan dan mengambil sebuah bungkusan di bawah sebuah pohon besar. Saat terbangun, Mbok Srini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Mungkinkah keajaiban itu benar-benar akan terjadi padaku? Tanyanya dalam hati. Dengan penuh harap, ia bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, ia segera mencari bungkusan di bawah pohon besar. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan bungkusan yang dikiranya berisi seorang bayi. Tapi ternyata hanyalah sebutir biji timun. Apa maksud raksasa itu memberiku sebutir biji timun? Tanya Mbok Srini bingung. Di tengah kebingungannya, tanpa ia sadari, tiba-tiba sesosok makhluk raksasa berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Mbok Srini pun tersentak kaget sambil membalikkan badannya. Betapa terkejutnya ia, karena raksasa itulah yang hadir dalam mimpinya. Ia pun menjadi sangat ketakutan. Ampun Tuan Raksasa, jangan memakanku. Aku masih ingin hidup, pinta Mbok Srini dengan muka pucat. Jangan takut, hei perempuan tua. Aku tidak akan makanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Benar Tuan Raksasa. Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Kelak, kau akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa. Anak itu akan kujadikan santapanku. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar Mbok Srini menjawab, "Baiklah raksasa, aku bersedia menyerahkan anak itu kepadamu." Begitu Mbok Srini selesai menyatakan kesediaannya, raksasa itu pun menghilang. Mbok Srini segera menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan, setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Namun anehnya, tanaman timun itu hanya berbuah 1. Semakin hari, buah timun semakin besar melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda, yaitu berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun telah matang, Mbok Srini memetiknya lalu membawanya pulang ke gubuknya dengan susah payah karena timun itu sangat besar dan berat. Betapa terkejutnya ia setelah membelah buah timun itu. Ia mendapati seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat akan menggendongnya, bayi itu tiba-tiba menangis. Alangkah bahagianya hati Mbok Srini mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya itu. Ia lalu memberi nama bayi itu dengan nama Timun Mas. Air mata bahagia menetes membasahi kedua pipinya. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa kepada janjinya pada raksasa bahwa dia akan menyerahkan bayi itu kepada raksasa itu suatu saat kelak. Ia merawat dan mendidik Timun Mas dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Mbok Srini pun sangat bangga karena selain cantik,
putrinya juga pintar dan memiliki sifat yang baik. Ia pun semakin sayang pada Timun Mas. Pada suatu malam, Mbok Serini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa itu dan berpesan kepadanya. Hatinya pun sangat sedih karena ia akan berpisah dengan anak yang sangat disayanginya itu. Ia baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata sangat jahat karena Timun Mas nanti akan dijadikan santapannya. Melihat ibunya sering duduk termenung, Timun Mas pun bertanya-tanya dalam hati. Pada suatu ketika, Timun Mas memberanikan diri untuk bertanya pada ibunya. "Ibu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tampak sedih?" tanya Timun Mas. Sebenarnya Mbok Serini tidak ingin menceritakan penyebab kegundahan hatinya karena dia tidak ingin anaknya ikut bersedih dan menjadi takut. Namun, karena terus didesak, akhirnya ia pun menceritakan tentang asal-usul Timun Mas yang selama ini ia rahasiakan. "Maafkan ibu anakku. Selama ini ibu merahasiakan sesuatu kepadamu." "Rahasia apa ibu?" "Ketahuilah Timun Mas. Sebenarnya kamu bukanlah anak kandung ibu yang lahir dari rahim ibu sendiri." "Apa maksud ibu?" Mbok Serini pun menceritakan semuanya, hingga nanti raksasa itu akan datang kembali menjemput anaknya. Mendengar itu Timun Mas pun tersentak kaget, seolah-olah tidak percaya. "Timun tidak mau ikut bersama raksasa itu, Bu. Timun sangat sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan Timun." Mendengar perkataan Timun Mas, Mbok Serini kembali termenung. Ia bingung mencari cara agar anaknya selamat dari santapan raksasa itu. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, Mbok Serini belum juga menemukan jalan keluar. Ia pun semakin cemas. Namun tiba-tiba ia menemukan sebuah cara. Ia menyuruh Timun Mas berpura-pura sakit agar raksasa itu tidak akan mau menyantapnya. Saat menjelang malam, raksasa itu pun mendatangi gubuk Mbok Serini. "Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan bawanya sekarang." Maaf Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kau datang kemari? Aku akan berusaha menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu." Baiklah kalau begitu. Ingat, 3 hari lagi aku akan datang kembali untuk menyantap anak itu. Kemudian raksasa itu pun pergi. Mbok Serini kembali bingung mencari cara lain. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menemukan cara untuk menyelamatkan anaknya dari santapan raksasa itu. Ia akan meminta bantuan kepada seorang pertapa sakti yang tinggal di sebuah gunung. "Anakku, besok pagi ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang petapa. Dia adalah teman almarhum suami ibu. Semoga dia bisa membantu kita untuk menghentikan niat jahat raksasa itu." "Baik, Bu. Timun tidak mau menjadi santapannya, Bu." Keesokan paginya, berangkatlah Mbok Serini ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menemui pertapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. "Maaf Tuan, maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan." Apa yang bisa kubantu, Mbok Serini? Mbok Serini pun menceritakan masalah yang sedang dihadapi anaknya. Mendengar cerita Mbok Serini, pertapa itu pun bersedia untuk membantunya. Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar.
Kemudian ia masuk ke dalam ruang rahasianya. Tak berapa lama kemudian, pertapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada Mbok Serini. Berikanlah bungkusan ini kepada anakmu. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh ia sebarkan isi bungkusan ini. Kemudian Mbok Serini sangat berterima kasih kepada pertapa itu, lalu pulang membawa keempat bungkusan tersebut. Setelah sesampainya di rumah, Mbok Serini menyerahkan keempat bungkusan itu dan menjelaskan pesan dari pertapa kepada Timun Mas. Kini hati Mbok Serini mulai agak tenang, karena anaknya sudah mempunyai senjata untuk melawan raksasa itu. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Mbok Serini. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap Timun Mas. Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu juga akan kujadikan santapanku. Mbok Serini tidak takut lagi menghadapi ancaman itu. Dengan tenang, ia memanggil Timun Mas agar keluar dari dalam gubuknya. Anakku Timun Mas, keluarlah nak. Tak berapa lama, Timun Mas pun keluar dari rumahnya lalu berdiri di samping ibunya. Jangan takut anakku. Jika raksasa itu menangkapmu, segeralah berlari dan ikuti petunjuk yang telah kusampaikan kepadamu. Melihat Timun Mas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin segera menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, Timun Mas pun segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Setelah berlari jauh, Timun Mas mulai kelelahan, sementara raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya ia pun mengeluarkan bungkusan pemberian pertapa. Pertama-tama, Timun Mas menebar biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun segera berlari dan melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi pohon bambu yang tinggi dan runcing. Tapi raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar Timun Mas walaupun kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas pun kembali berlari dan ia pun membuka bungkusan ketiga yang berisi garam lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi danau luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun Mas pun mulai merasa cemas karena senjatanya hanya tersisa 1. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka tamatlah riwayatnya. Dengan penuh keyakinan, ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula, tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba berubah menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu kaget karena tiba-tiba tanah pijakannya berubah menjadi lumpur panas. Ia pun tercebur ke dalamnya dan tewas seketika. Akhirnya, selamatlah Timun Mas dari kejaran raksasa itu. Timun Mas lalu berlari menuju gubuknya untuk menemui ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Serini pun langsung berucap syukur. Setelah kejadian itu,
Bok Serini dan Timun Mas pun hidup bahagia bersama selamanya. Begitulah kisah Timun Mas dan raksasa. Sampai jumpa lagi dalam kisah menarik lainnya ya.